Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru kita. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini bertepatan pada tanggal 17 November 2022 alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini. Ini dalam rangka diseminasi ya, diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 untuk kegiatan saya di guru penggerak, dan semoga berlangsung tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru sekalian, hari ini kebetulan hari yang sudah dipilih waktunya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Ini sedikit saya sampaikan bahwasanya dalam program pendidikan guru penggerak ada salah satu aksi nyata, yaitu pada modul 1.4, di mana setiap peserta dari guru penggerak itu diminta untuk melakukan diseminasi atau penularan materi-materi yang ada pada yang pernah didapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, terutamanya pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Ini adalah diseminasi budaya positif dari saya. Kemudian saya sendiri merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga, dari SD Negeri 1 Samatang. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Mokman Rianto. Ini beliau adalah Kepala SMP Negeri 4 Karangjabu, Sinandu. Dan saya juga didampingi juga oleh fasilitator saya, beliau yang cantik, yaitu Bu Heni Sundari. Beliau adalah asli dari Malang, Jawa Timur. Adapun kegiatan diseminasi modul 1.4 itu meliputi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Langsung saja kepada materi yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Saya akan menampilkan sebuah video terkait menceritakan bagaimana pendidikan kita dulu pada zaman kolonial Belanda. Sebenarnya seperti apa pendidikan kita dulu, awal dirintisnya itu juga seperti apa. Monggo Bapak Ibu guru untuk menyaksikan video tersebut. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon murid dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa?
tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Ya, benar tadi terkait dengan bagaimana sekilas gitu ya perjalanan pendidikan kita terutama di zaman kolonial. Tadi dijelaskan bahwasanya dulu itu diinisiasi atau dididikan ya oleh para bupati-bupati yang untuk mengadakan pendidikan terutama bagi para calon pegawai. Dan yang diajarkan hanyalah calistung gitu ya, membaca, menulis, menghitung. Itu saja yang diajarkan pada pendidikan zaman kolonial Belanda. Sehingga kalau misalnya sekarang kita mengharapkan pendidikan kita hanya diajari membaca, menulis dan menghitung saja, maka sebenarnya kita akan kembali kepada zaman kolonial Belanda. Ini sedikit sebagai bahan renungan bagi kita semuanya terkait dengan pendidikan di zaman kolonial, hingga lahirlah Taman Siswa yang didirikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Ini sedikit gambaran atau sebagai pembuka terkait dengan pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Untuk berikutnya adalah terkait dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya ada videonya juga gitu ya, tapi kalau kita tayangkan juga mungkin membutuhkan waktu yang lama, sehingga sekilas saja apa yang saya dapatkan saya rangkum dalam slide ini gitu kan. Ini juga mungkin panjenengan semua juga sudah tahu dan memahami ketika panjenengan semuanya membuka PMM gitu ya. Salah satu pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang tertuang dalam 3 kalimat ini, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangungkarso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo itu artinya di depan memberi sebuah contoh gitu ya. Ing madya mangungkarso, di tengah membersamai atau membangun bersama, dan tuturi handayani di belakang kita untuk mendukung, mensupport terkait dengan siswa-siswi kita. Memang ada sebuah pertanyaan, kenapa logo Kemendikbud gitu ya itu hanya tertuliskan tuturi handayani. Konon katanya pernah saya tanyakan juga kepada dosen filsafat saya, itu karena kalimat asli yang memang itu dikeluarkan dari Ki Hajar Dewantara adalah tuturi handayani. Kalau ing ngarso sung tulodo dan ing madya mangungkarso itu memang dituliskan oleh kakak beliau, kakak dari Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi karena ini sudah menjadi suatu kesatuan, maka disatukan dan dijadikan sebagai pemikiran dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah pendidik. Kita selalu guru itu diibaratkan seperti petani yang menyemai benih padi, kemudian kita merawat dengan sepenuh hati. Anak-anak kita itu diibaratkan seperti benih padi, ya. Mereka dibiarkan tumbuh, dirawat oleh kita agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya dan potensinya. Anak harus dididik sesuai dengan 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, kontekstual dan zaman, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian pemikiran berikutnya adalah anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik itu hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat tersebut, sehingga kita tidak bisa menciptakan kodrat anak sudah membawa kodrat tersebut. Kita diminta untuk mengarahkan, merawat, menuntut agar kodrat tersebut bisa tumbuh sesuai dengan caranya. Kemudian pendidikan itu harus berjalan seimbang, yakni maju dan manusiawi,
serta selaras dengan falsafah dan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir adalah setiap orang itu menjadi guru, setiap rumah itu menjadi sekolah. Jadi meskipun kita bertemu dengan siapapun, bahkan dengan orang gila pun, pasti di sana ada suatu nilai kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka setiap orang yang kita temui adalah akan menjadi guru kita. Setiap rumah juga akan menjadi sekolah kita, karena di rumah ibaratnya adalah sekolah kecil bagi anak-anak kita yang sekarang mengenyam pendidikan di sekolah resmi. Ini terkait dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk materi yang kedua, ini terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi dalam menemukan disiplin positif ini, harapannya anak itu bisa tumbuh dengan sendirinya melalui kesadaran, ya, bukan melalui paksaan, bukan melalui ancaman ataupun kekerasan. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa reward, ancaman maupun hukuman, punishment. Sehingga ini juga terjadi pro dan kontra dalam kegiatan pendidikan guru penggerak terkait pemberian reward dan punishment, gitu ya. Dalam pendidikan guru penggerak, reward dan punishment itu tidak diperbolehkan dilakukan dalam di sekolah. Harapannya ini memang jadi pro dan kontra, gitu ya. Harapannya anak itu melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan kesadaran dirinya, bukan karena sebuah hadiah atau bukan karena sebuah ancaman akan hukuman. Tapi untuk menumbuhkan hal tersebut sangat sulit. Maka biasanya kita mengawali dengan memberikan reward ataupun punishment, ya, ataupun hukuman kepada siswa bagi yang melanggar. Tujuannya itu, akan tetapi harapannya adalah semakin ke sana pemberian reward dan punishment itu bisa dikurangi, sehingga anak nanti akan tumbuh dengan kesadaran dirinya. Memang ini terjadi kontroversi juga, karena kemarin juga ada yang mengatakan kalau Tuhan itu tidak memberikan pahala dan dosa, surga dan neraka, saya yakin manusia pun tidak akan bersemangat untuk melakukan ataupun meninggalkan yang dilarang. Ini adalah bentuk punishment dan reward, gitu ya. Tapi ini konteksnya beda, karena ini di sekolahan. Harapannya adalah agar kesadaran siswa itu bisa tumbuh dengan sendirinya, sehingga tanpa kita memberikan reward, tanpa kita memberikan ancaman ataupun hukuman, anak sudah bisa mengetahui dan bisa melaksanakan mana yang baik dan tidak melaksanakan mana yang tidak baik. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, anak itu diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, ini mungkin sebagai contoh di rumah, gitu ya. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman untuk tidur, bukan karena ia takut nanti dihukum oleh ibunya, dan jika tidak melakukannya karena tidak melakukannya, ataupun nanti takut ketika melakukannya harapannya mendapatkan pujian dari ibunya. Jadi kesadarannya bahwa kelas misalnya, ketika siswa melaksanakan piket kelas, bukan berarti mereka melaksanakan karena takut kalau tidak melaksanakan dihukum guru, atau kalau mereka melaksanakan akan dipuji guru, tapi mereka sadar bahwa ketika kelas mereka bersih, maka untuk kegiatan belajar pun akan terasa nyaman, sehingga kelas perlu dibersihkan melalui kegiatan. Harapannya adalah tersebut. Jadi disiplin positif ini adalah disiplin yang menumbuhkan kesadaran diri pada siswa. Nah, selain disiplin positif juga ada nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya,
seperti sejenis kayak cita-cita gitu ya, harapan. Nah, Dr. William Glasser pada teori kontrol ya, itu menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan ya. Dia Nicholson juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah sedikit terkait dengan nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Jadi setiap orang ketika melakukan perbuatan pasti dia mempunyai sebuah tujuan. Saya yakin itu seperti itu. Dan tujuan itu merupakan tujuan mulia, misalnya tujuan mulia yang harus dicapai, maka itu termasuk dalam nilai kebajikan. Contoh-contoh nilai kebajikan misalnya, ini adalah banyak sekali ya. Ada peduli, ya, keterus-terangan, bersih, komitmen, belas kasih, percaya diri, ya, sampai ada rajin, integritas, hormat. Intinya nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kehidupan kita itu termasuk dalam nilai kebajikan. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Dian Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi 3 hal yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi yang pertama. Kemudian untuk motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bahwa ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, biasanya ia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal atau berasal dari luar. Ini ya. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian motivasi yang sedang, yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi itu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ya, ini pertanyaan ketika orang motivasi untuk mendapatkan imbalan. Mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau dorongan dari luar. Dan motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu bahwa dengan orang ini akan bertanya pada dirinya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia kan kepada dirinya sendiri gitu ya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Karena motivasi itu berpikirnya itu bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kalau yang dua tadi itu adalah sifatnya eksternal, dorongan dari luar. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu merupakan dorongan dari dalam. Karena dia ingin berubah, dirinya mau seperti apa. Ini terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Untuk materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia adalah salah satu kelompok makhluk hidup. Tentunya yang namanya makhluk hidup pasti memiliki berbagai macam kebutuhan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima
love and belonging. Yang ketiga adalah kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kebebasan, freedom. Yang keempat adalah freedom. Dan yang kelima adalah kekuasaan ataupun power. Ini adalah sebagai bentuk penjelasannya terkait dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup, survival, itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Secara sederhana, itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, ataupun memberikan perlindungan. Ini terkait dengan kebutuhan hidup survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Kalau tadi adalah fisiologis, kalau ini adalah psikologi, gitu ya. Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi. Ini adalah termasuk dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain atau relasi, gitu ya, teman, keluarga, pasangan, bahkan binatang peliharaan. Nah, kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman, kelompok, klub, guru, konselor ataupun coach. Ini adalah termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, ya, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kebutuhan itu meliputi harga diri tentunya, ya. Terus keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh, memberikan sebuah pengaruh. Nah, kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan seperti misalnya proyek, menyalurkan hobi, ya, mengerjakan tugas sekolah yang menantang, kontekstual dan relevan, terus belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif dan bekerja. Kemudian untuk kebutuhan yang keempat adalah kebebasan atau freedom, ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, mampu mengendalikan arahnya sendiri. Nah, kebutuhan ini itu terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, ya, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Nah, kebutuhan ini dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberi ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka, serta piknik ataupun liburan. Ini adalah kebutuhan freedom ataupun kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, fun. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, mungkin merefresh otak, ya, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Nah, Glasser itu menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, guruan, ataupun pembelajaran yang bermakna seperti memberikan menyelipkan ice breaking atau ice breaker game dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bisa mengamati anak didik kita, misalnya ada anak didik kita yang suka cari perhatian, dia suka cari perhatian pada gurunya, kepada teman-temannya. Berarti anak ini sedang ingin memenuhi kebutuhan love and belonging, ya, rasa diterima atau mau dikasihi. Misalnya ada anak, misalnya dia mencoba malak gitu loh, ya, malak, mengatur temannya. Berarti ini anak ini sedang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan kekuasaan atau power, ya. Misalnya kalau dia ingin jalan-jalan,
Bapak, Bu, jalan sekali-kali jalan, besok jalan-jalan Bu, misalnya renang atau kemana, maka anak ini ingin sedang memenuhi kebutuhan terkait dengan fun ataupun kesenangan. Jadi kebutuhan manusia itu berbeda-beda, tapi dasarnya 5 kebutuhan ini yang memang harus dipenuhi. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya tentang posisi kontrol restitusi, ya. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terutama. Ya, ini menurut Janet Dosen. Ya, dalam restitution, restructuring, school discipline. Nah, yang pertama adalah penghukum, punishment, judge ya, menjudge ya, menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Harapannya kita selaku pendidik mampu mencapai posisi kontrol pada posisi kontrol manajemen, karena posisi ini adalah posisi yang menumbuhkan kesadaran anak akan apa yang dilakukan, akan dampak apa yang akan terjadi ketika dia melakukan suatu perbuatan, dan bagaimana dia untuk mengatasi atau mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Tetapi untuk mencapai posisi manajer ini sangatlah membutuhkan waktu yang memang suatu proses, ya. Apalagi anak-anak kita adalah anak-anak SD yang mungkin dari daya nalarnya, dari kemampuan komunikasinya belum sehebat anak-anak SMA ataupun SMP. Ya. Ini sedikit penjelasannya. Terkait yang pertama adalah penghukum. Nah, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Ini adalah penghukum. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Ini dari bentuk verbal, betul ya? Kamu selalu saja salah. Ini menghukum, sudah menghukum kepada anak, betul ya? Pasti yang selalu membuat onar adalah kamu. Lagi-lagi kamu. Ini adalah posisi penghukum. Nah, guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Gitu ya. Ini adalah posisi penghukum. Ini yang pertama. Ini posisi penghukum, ya. Jelas dalam melakukannya nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, ya, jarinya menunjuk, menghardik, ya. Misalnya ada sebuah ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya kemungkinan yang pertama murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, itu yang pertama. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena dia marah juga, ya. Dan yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang tulisannya memberikan posisi kontrol menghukum, ya, dan akan menggores kendaraan tersebut dengan tak. Ini adalah dampak dari posisi kontrol menghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lembut, ya, seperti misalnya dia pelan gitu ya, ibu sangat kecewa sekali dengan Bapak. Jelas suasana akan dibuat baik dengan mengatakan seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah membuat rasa bersalah. Segalanya merasa saya salah nih, ya. Nah, di posisi ini murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Tadi kalau dibilang ala temen, ya, iya jadi ini salah, ya, ternyata saya salah, gitu.
Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini membuat merasa bersalah. Tentu dalam melakukannya, guru pasti nada suaranya memelas, halus, sedih gitu ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan dia merasa seperti lesu atau seperti orang putus asa. Contoh kasusnya seperti ini. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ketika anak mendengar kalimat-kalimat ini, kira-kira perasaan murid, ya, ketika ditutup dengan cara seperti ini, akan seperti apa? Tentunya murid pasti dia akan merasa bersalah. Waduh, saya sudah berbuat salah. Setelah bersalah, misalnya telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, karena tadi kasusnya itu ya, murid akan menjadi merasa orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati anak, dan murid menahan perasaan tersebut. Tidak seperti murid dengan posisi guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Kalau berbuat merasa bersalah, dia akan memendamnya. Ya. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Seperti ada contohnya, misalnya anak yang bunuh diri karena dia merasa gagal. Saya tidak bisa membahagiakan orang tua. Nah, ini termasuk dalam ketika dia mengalami posisi kontrol guru itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga, teman. Nah, ini juga mungkin sering dilakukan oleh bapak ibu guru ini. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini misalnya berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid. Ya. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi seolah-olah guru itu menjadi teman bagi mereka. Memang ini sering kita lakukan gitu ya. Dan ini cara yang paling efektif selama kita melakukan kegiatan ini. Karena lebih mendekat kepada anak, dan anak biasanya mau mengatakan apa yang tadinya tidak mau dikatakan, dia akhirnya mau berkata. Nah, sebagai contoh posisi teman ini lah, misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini adalah posisi teman. Nah, hal negatif dari posisi teman itu apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, ya, membantu murid itu akan berkecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya pikir ibu itu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Nah, murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ada salah satu guru, misalnya kalau disuruh Pak Haji misalnya, anak-anak cepat, tapi ketika disuruh saya misalnya mengabaikan. Ini termasuk posisi kontrol, kalau mungkin Pak Haji dekat dengan mereka dan mereka menganggap Pak Haji adalah seperti teman mereka. Ini adalah posisi kontrol teman. Pada posisi ini biasanya nada suaranya itu bilang dari guru lah ramah, akrab, bercanda dengan siswa, ya. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya senyum jenaka, gitu ya. Dia dengan senyum, gitu ya. Nah, sebagai contoh kasusnya seperti ini. Adik, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, gitu ya. Senyum. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, nah sambil senyum, nah ketika posisi teman ini
diterapkan kepada murid, kira-kira bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti itu? Hasilnya, ini hasilnya ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru karena menganggap gurunya adalah temannya, dan ini termasuk dampak yang positif ya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut dan penghargaan kepada guru itu menjadi berkurang ya. Penghargaan kepada guru menjadi kurang karena mereka sudah menganggap guru itu adalah guru mereka adalah temannya itu ya. Nah, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lainnya dari posisi teman ini adalah, misalnya kasusnya ini Adi ya, Adi itu hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan kalau disuruh oleh guru yang lain dia tidak mau. Nah, ini terkait dengan posisi teman ya, kontrol teman. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi ya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, sebagai pemantau. Pertanyaannya, sebagai contoh misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalnya anak berbuat salah. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Sebagai contoh mungkin yang biasa diterapkan di sekolah SMA, SMP ya, memberikan apa ya, skor bagi kesalahan yang dibuat siswa. Ini termasuk posisi pemantau gitu ya, karena dia menunjukkan dalam aturan apa yang dia langgar, dia dapat skor sekian, memberikan sebuah sanksi atau sebuah konsekuensi. Nah, posisi ini itu biasanya kan menggunakan stiker tadi, misalnya dikasih stiker ya, terus slip catatan ataupun daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri itu berawal dari teori stimulus respon. Jadi ketika ada rangsangan, maka ada respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi sebagai contohnya adalah ini pemantau kasusnya. Dalam pemantau ini suara guru itu suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, resmi gitu ya. Misalnya ini ada sebuah kasus, ini guru gitu ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi belum jawab. Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ketika murid mengalami posisi kontrol pemantau seperti ini, maka perasaannya kira-kira seperti apa? Tentunya murid paham akan konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dia memahami gitu ya. Guru tentunya tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena anak sudah paham gitu ya. Terus ataupun menjadi marah ataupun membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini juga kita sering melakukan. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling puncak. Dan ini yang diharapkan bisa tumbuh pada diri kita. Tapi untuk mencapai posisi ini memang posisi yang sangat, ibaratnya kalau dalam agama capaian sudah ma'rifat mungkin gitu ya Bu Ani ya, sudah ma'rifat gitu, ini puncaknya sampai di atas. Nah, posisi ini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Berbeda dengan pemantau tadi ya.
terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi, membantu murid atas permasalahannya. Ya, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, mencari solusi bersama. Sebagai contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya di kelas kan ada sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa yang kita yakini? Misalnya berbuat salah, gitu ya. Kita tidak boleh makan di kelas ketika jam pelajaran. Apakah kamu meyakininya? Iya Pak, saya meyakininya. Saya tidak boleh makan di kelas. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kalimatnya kalimat seperti itu ya. Jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Saya sudah melanggar keyakinan yang telah dibentuk di kelas Pak, gitu kan. Kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi anak ditanya, dia merasa telah tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat di kelas, tapi dia juga dibantu untuk mencari solusi, ya, agar dia bisa memperbaiki perbuatan yang melanggar keyakinan tersebut. Ini adalah posisi pada posisi manajer. Ini juga saya yakin Bapak Ibu guru semuanya melakukan, sering melakukan, meskipun tidak terstruktur, kita tidak tahu sebenarnya. Dan ini adalah 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru. Harapannya adalah pada masuk pada posisi manajer. Kalau di posisi SD kadang-kadang anak mau diajak diskusi saja, anaknya sudah kabur lari. Anak diajak ngobrol saja kadang-kadang untuk bahasa komunikasinya masih harus dibantu. Maka untuk mencari posisi manajer di sekolah untuk SD itu memang masih sulit gitu ya. Tapi tetap bisa. Karena saya yakin panjenengan pun sering melakukan hal tersebut gitu. Tapi tidak sadar bahwa saya ini sedang melakukan posisi kontrol manajer. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini manajer ya. Nah, dasarnya lurus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan dekat menunduk. Kemarin yang saya praktekkan itu adalah posisi manajer ya, itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, misalnya Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu tenang. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa juga waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kalimatnya mendorong, ya, mensupport. Meskipun dia salah, dia sudah memahami, tapi disupport dengan mencari solusi. Gitu. Ketika murid diperlakukan seperti ini, ya biasanya pada posisi manajer itu suara guru itu tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari ke murid, berkaca pinggang misalnya, atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersungguh gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus itu ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Nah, murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun ketika pada posisi manajer, itu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Misalnya anak memberani sepak bola di kelas misalnya, gitu kan? Kalau kita melakukan posisi, cepat pada kelas, ini sudah nanti merusak kaca, maka kita sudah masuk pada posisi kontrol penghukum, gitu kan? Dan membuat rasa bersalah. Tapi ketika kita ingin masuk manajer, maka kita mendengarnya, kita melakukan pendekatan kepada anak dan kita menerapkan segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan di belakang kaitannya dengan segitiga restitusi. Ini terkait dengan posisi manajer. Kemudian yang berikutnya ada yang keenam adalah keyakinan kelas, atau sering dalam kurikulum merdeka itu adalah kesepakatan kelas. Ini keyakinan kelas ya.
Nah, mengapa keyakinan kelas itu dibuat bukan peraturan kelas? Ya, selama ini ya sekolah-sekolah itu adalah terkenal atau kerap dengan namanya peraturan. Peraturan itu sifatnya mengikat dan dibuat oleh instansi untuk mengikat anggota yang ada pada sekolah tersebut. Dengan seperti ini, anak itu tidak merasa memiliki sekolah atau kelas tersebut karena peraturan dibuat dari sekolah, gitu kan ya. Nah, dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, harapannya adalah siswa itu merasa memiliki kelas yang mereka tempati ataupun sekolah yang mereka jadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Karena keyakinan kelas ini dirumuskan bersama antara guru dengan siswa. Siswa yang merumuskan, guru mengarahkan, membimbing untuk mencipta suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal dari kebaikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ini nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contohnya kita lah ya, sebagai orang muslim, kita punya keyakinan ya, karena kita punya keyakinan, misalnya sholat itu adalah wajib ya, maka sebenarnya tanpa disuruh kita sudah sadar untuk melaksanakannya, dan kita tahu ketika saya menjalankan sholat maka saya akan terkena dosa, saya akan mendapatkan dosa. Inilah keyakinan-keyakinan yang diharapkan tumbuh. Nah, terus perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi dijelaskan gitu ya, keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh kelas harus dalam kondisi bersih. Anak pun tahu karena yang menciptakan adalah anak. Disepakati. Oh, karena kalau bersih kan misalnya kelasnya untuk belajar nyaman, ya kan? Jauh dari sarang nyamuk, misalnya tidak buat sarang nyamuk sehingga tidak banyak sekali bisa menimbulkan penyakit. Gitu ya. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Dalam kurikulum merdeka itu adalah kesepakatan kelas yang dibentuk dalam kelas tersebut. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan rinci ya, misalnya ini masuk jam 7 sampai ini peraturan. Kalau keyakinan itu bersifat lebih abstrak. Nah, keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga akan mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas yang ada di kelas itu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat suatu keyakinan kelas yang sulit untuk diterapkan di kelas tersebut. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Misalnya saling berkomunikasi di kelas, yang ngobrol terkait dengan kelasnya mau seperti apa sih, mau dibawa seperti apa sih. Maka kita bentuk suatu keyakinan kelas, kita bentuk bersama-sama dalam kelas. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, selalu ditinjau, dikontrol bahwa keyakinan kelas tersebut kira-kira masih relevan atau tidak dengan kondisi kelas tersebut, gitu ya. Kalau tidak, maka diganti dengan keyakinan kelas lain yang disepakati. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi positif, kalimat-kalimat positif, ya. Perlu semangat, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Ini adalah keyakinan kelas 1 misalnya. Keyakinan kelas 5 misalnya dibuat selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Misalnya keyakinan kelas, contohnya di kelas 5. Yang di kelas 6 misalnya ini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus bekerja misalnya,
kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang dirumuskan secara bersama-sama di kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kaitan eratnya dengan posisi kontrol manajer. Ya. Segitiga restitusi itu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa itu menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ini ketika untuk posisi manajer ini ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh yang pertama, menstabilkan identitas ini ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak. Ini tahapan paling dasar ya. Dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan atau halangan. Kalau kita tetap mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Contohnya, ini contoh berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini tuh stabilan. Saya bermain bola di kelas, anak dipanggil duduk, ya bermain sepak bola itu tidak masalah, karena itu termasuk dalam olahraga. Dan apabila kita melakukan sepak bola, tubuh kita akan merasa sehat, dan kita juga akan senang untuk melakukannya. Jadi anak distabilkan dulu identitasnya. Ya, bisa lagi misalnya, kalau udah berbuat kesalahan, ya tentunya tidak ada manusia yang sempurna. Pasti sebenarnya pernah berbuat salah. Jadi stabil, orangnya tidak stabil, jadi stabil tidak down, ya kan? Gitu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi distabilkan dulu identitasnya. Ya. Kemudian baru masuk ke tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, ya. Power, survival, ya, love and belonging, fun and freedom, gitu ya. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ini menurut teori kontrol. Nah, pada tindakan validasi tindakan yang salah tahapan ini, misalnya tadi sudah dikuatkan stabilkan identitasnya ya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Jadi itu udah mengecek salahnya di mana. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Soalnya dia tidak mau ngomong, dan dia telah mengatakan cara rahasia kepada dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, maksudnya sikap yang lebih baik. Kamu boleh kok bermain bola, tidak dilarang. Hanya saja tempat untuk bermain kamu kuranglah tepat. Jadi mereka sudah salah, benar salah, posisinya tidak tepat. Tapi kita langsung menggunakan model penghukum gitu ya. Kalau validasi tindakan yang salah, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam.
Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sebagai contoh tadi, kalimatnya misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki perbuatan yang melanggar keyakinan tersebut? Tadi sepak bola gitu kan, dari kelas sudah distabilkan identitasnya, bermain bola itu tidak masalah, dan itu termasuk bisa olahraga. Apalagi kalau kamu bisa mengembangkan bakatmu, kamu bisa menjadi pemain bola terkenal. Itu sudah distabilkan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelasnya, validasi tindakan yang salah. Akan tetapi, meskipun bermain bola tidak masalah, apa yang kamu lakukan tidaklah sesuai dengan pada tempatnya. Bermain bola sebaiknya dilakukan. Dia sudah divalidasi kesalahan itu. Kemudian distabilkan. Kira-kira apa yang kamu lakukan, ya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Anak pasti akan menjawab, ya saya tidak akan bermain bola lagi di kelas Pak, karena itu bukan pada tempatnya. Saya akan bermain di lapangan yang telah disediakan. Jadi tidak tahapan-tahapan segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan? Saya yakin pernah melakukannya, tapi tanpa sadar bahwa itu sudah masuk dalam segitiga restitusi. Baik itu di sekolah ataupun baik itu di rumah. Biasanya yang sering di rumah, ketika kita menghadapi kepada anak kita, kondisi kita lagi gonggong, biasanya akan seperti itu, melakukan segitiga restitusi. Tapi kalau posisi kita memang emosinya lagi meledak, kita langsung terhukum, ya kamu sih misalnya, itu langsung, karena kondisi emosi kita memang lagi tidak terkontrol. Tapi ketika kita sudah stabil, maka saya yakin ketika kita membimbing anak kita ketika melakukan kesalahan, pasti kita melakukan segitiga restitusi. Dan itulah kegiatan yang kami lakukan itu sebenarnya sudah masuk dalam segitiga restitusi yang meliputi 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas agar anak tidak merasa gagal. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan terkait dengan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti pemaparan diseminasi terkait dengan kegiatan aksi nyata modul 1.4 dari saya terkait budaya positif. Ada 7 poin yang tadi saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada hal-hal yang baik atau hikmah dari materi-materi tadi dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama untuk mengambil hikmahnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Anak-anak sekalian, hari ini seperti yang Pak Guru kemarin sampaikan kepada kamu terkait dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kemarin Pak Guru sudah menjelaskan kepada kamu, dan
hari ini adalah kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas kita, ya, menyusun keyakinan kelas kita. Guru ulangi lagi bahwa keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan, ya, yang dapat menumbuhkan disiplin positif dan juga akhirnya dapat menumbuhkan yang namanya budaya positif di sekolah. Itu adalah keyakinan. Nanti tugas kamu, silakan tuliskan keyakinan kelas kamu, ya, keyakinan, ya, nilai-nilai keyakinan atau kebajikan di kertas yang Pak Guru telah nanti bagikan. Pak Guru bagikan kertas ini, ya. Silakan kamu tulis. Setelah ditulis, ya, nanti kalau sudah selesai semua, nanti bergantian menempelkan pada kertas yang Pak Guru sediakan di sebelah sana. Paham ya? Paham ya? Silakan tulis keyakinan kelas kamu itu maksudnya apa, ya, nilai-nilai kebajikan apa yang kamu tuliskan dalam kertas ini. Ingat, tulisannya yang jelas, mudah dibaca, syukur tulisannya bagus. Paham? Ya, saya Pak Guru bagi kartunya, ya. Silakan yang sudah dibagi bisa menulis, ya. Ini, ya. Silakan dituliskan nilai nanti keyakinan kelas kamu. Ya, silakan ditulis, ya. Silakan ditulis. Tak dulu. Itu ada masalah. Tapi dia berjalan sampai. Sudah? Ya, dituliskan, ya. Tulisannya yang jelas biar kita dibaca bersama-sama, yang akan menjadi keyakinan kelas tersebut, ya. Kertasnya ada. Terus kalau yang sudah, belakangnya dilepas dokumennya. Oke. Sudah semua? Sudah semua? Silahkan secara bergantian kamu menempelkan kartu tersebut pada kertas yang telah Pak Guru sediakan dulu, pada papan yang telah Pak Guru sediakan. Silakan dimulai dari siapa? Silakan dua biar gak rame. Jadi meja saja ditambah. Nanti bergantian, ya. Bebas nempelkannya mau di mana terserah, ya. Terserah. Bergantian, ya. Ya, bergantian. Ya. Terserah, bebas kamu mau menceng, mau apa terserah, masalah. Ya. Dimanapun kamu tempelkan ada masalah, yang penting masih dalam kertas ini, ya, masih dalam papan ini. Silakan ditempelkan. Ya. Yang sudah bisa duduk kembali, Ya, sudah kembali tulisannya. Tulisannya jangan kembali. Iya, oke, ditempel. Ayo yang belum silakan ditempel. Iya, silakan ditempel lagi. Ya, ditempel lagi. Yang belum? Sudah semua? Sudah tidak? Ya, maaf, Pak Guru, lepas ya. Oke, ini tidak disesuaikan. Menjaga kebersihan. Setuju tidak? Oke. Sopan santun ini sama, berpakaian lengkap. Setuju tidak? Setuju. Menjaga kebersihan sama sudah.
Yang sama Pak Guru, biar lepas ya, biar nanti terlihat mana yang benar. Apa? Nilai keyakinan yang Pak Guru lepas yang sama. Ya, menjaga ketenangan. Setuju tidak? Berpakaian lengkap. Setuju tidak? Setuju. Besok pakaiannya harus lengkap, ya. Termasuk memakai sabuk. Terus saling menghargai. Setuju tidak? Setuju. Menjaga ketenangan. Setuju tidak? Setuju. Saling menghargai sama. Ini Pak Guru lepas lagi ya karena sudah sama. Oke. Membawa bekal. Setuju tidak? Ya, tapi kalau bawa bekal, makanya ketika dengan istri membawa bekal itu bagus, ya, karena kamu bisa makan makanan yang sehat. Terus saling menghargai, ada belum tadi? Sudah ada ini, Pak Guru lepas satu lagi, sama-sama ya. Ya, terus aktif dalam pembelajaran, setuju tidak? Setuju tidak? Mengerjakan tugas, setuju tidak? Jadi besok kalau ada tugas, tidak boleh ada yang tidak mengerjakan tugas yang dikerjakan. Ya. Terus aktif dalam pelajaran, sama ya. Aktif dalam pelajaran Pak Guru lepas. Oke. Menjaga pergaulan, setuju tidak? Contohnya apa? Dia nggak boleh pasaran di rumah, masa kecil-kecil pasaran, ya kan? Tetap pergaulan harus dijaga, ya. Terus berikutnya lagi, saling menghargai, ada sudah sama saling menghargai. Menjaga kerapian, tadi sudah kan belum? Oh belum? Ya, menjaga kerapian. Kerapian itu bukan hanya pada pakai, tapi pada kelas, meja kamu. Semuanya diharapkannya adalah rapi. Maka terus minta izin apa izin? Izin, pakainya Z seharusnya ya, kayak nggak apa-apa. Minta izin. Misalnya mau kemana? Mau ke belakang atau ada keperluan lain, silakan minta izin. Ya, setuju tidak? Terus saling menghormati. Ada belum tadi? Oh belum, oke, saling menghormati. Kamu sama teman semuanya harus saling menghormati. Terus berpakaian lengkap. Sudah ada belum tadi? Oh sudah ada ini. Nah, ini nanti Pak Guru rapikan kembali, Pak Guru tata kembali ya terkait dengan keyakinan kelas kamu ya. Pak Guru bacakan keyakinan kelas yang telah disusun oleh kamu semuanya. Yang pertama adalah sopan santun, ya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Yang ketiga berpakaian lengkap. Yang kelima menjaga ketenangan. Yang keenam berpakaian lengkap. Yang ketujuh saling menghargai. Yang kedelapan menjaga ketenangan. Yang kesembilan membawa bekal. Yang ke-10 aktif dalam pembelajaran. Yang ke-11 adalah mengerjakan tugas. Yang ke-12 menjaga pergaulan. Yang ke-13 menjaga kerapian. Yang berapa ini? 14 meminta izin. Terakhir yang ke-15 saling menghormati. Ada berapa keyakinan kelas yang kamu susun? 15 keyakinan kelas yang telah kamu susun ya. Nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kelas kamu ada 15. Setuju tidak ini? Setuju? 14. Mana lagi yang sama? Berpakaian lengkap. Mana lagi ya? Berpakaian lengkap ini satu. Yang mana? Oh yang ini sama, oh ya. Berarti hanya ada 14, ini sama ini. Nah. 13, mana lagi yang sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya, ada 13 nilai kebajikan yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kamu siap untuk
waktunya? Siap? Siap? Coba. Siap? Ini sudah dimulai kamu. Karena ini sudah kamu yang menyusun, maka marilah nanti kita bersama-sama mematuhi mengenai keyakinan kelas yang telah kamu buat dan kamu setujui bersama-sama. Siap? Terima kasih atas keyakinan kelas yang telah disusun. Ya, semoga ini nanti Pak Guru rapikan kembali, ya, Pak Guru buat yang lebih bagus lagi keyakinan kelas ini, dan Pak Guru akan pasang di kelas agar kamu selalu mengingat keyakinan kelas yang ada di kelas ini, dan kamu harapannya selalu mematuhi dan menaati keyakinan kelas yang telah kamu buat bersama. Oke, dari itu ya Pak, ya seperti Pak Guru sampaikan, dan alhamdulillah sudah tersusun. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Sekian.